Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 0530272239, program studi ilmu hukum S1 Universitas Terbuka. Tutor pembimbing Ibu Imroatul Munfaridah MSI. Dengan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas praktik menjadi seorang mediator khusus kasus perceraian. Dengan ini saya mencontohkan seorang pasangan suami istri, yaitu Ibu Kartini dan Bapak Abdul. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Juni 2026, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Depok, saya Wahyu Kurniawan ditunjuk sebagai mediator dalam perkara perceraian nomor 123 PDD titik 6 2026 P titik A titik DPK. Perkara perceraian antara penggugat dengan Ibu Kartini, betul, dan perkara tergugat dengan Bapak Abdul, betul. Pertemuan hari ini merupakan bagian dari proses persidangan yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Saya menegaskan bahwa mediasi ini bersifat tertutup, rahasia, dan tidak dapat dipublikasikan. Apapun yang disampaikan dalam forum ini tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan kecuali disepakati bersama. Tujuan dari mediasi ini adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik secara musyawarah, baik berupa perdamaian penuh, kesepakatan sebagian, maupun sekedar mempersempit sengketa. Sebelum perkara dilanjutkan dalam persidangan pokok, hari ini kita akan menjalankan proses mediasi dengan baik, dengan suasana yang baik, kondusif, dan rasa saling menghormati. Saya mengharapkan kedua belah pihak dapat mengikuti proses ini dengan baik, serta komunikasi yang terbuka. Apakah Bapak dan Ibu memahami hal tersebut? Baik, sebelum kita memasuki tahap penyampaian dari masing-masing pihak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dan menjelaskan aturan dan tata tertib mediasi yang harus dipatuhi bersama. Yang pertama, mediasi bersifat rahasia. Semua yang disampaikan di ruangan ini tidak boleh keluar dari proses mediasi dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Kedua, keputusan dalam mediasi bersifat sukarela. Walaupun mediasi wajib diperiksa, tetapi kesepakatan apapun murni berdasarkan kehendak para pihak tanpa paksaan. Ketiga, mediator netral dan tidak memihak. Tugas saya memfasilitasi komunikasi dan membantu mencari solusi terbaik, bukan menentukan benar atau salah. Selanjutnya, penyampaian pendapat dilakukan secara sopan dan bergilir. Bapak Ibu tidak diperkenankan memotong pembicaraan atau menggunakan kata-kata yang menyerang pribadi. Selanjutnya, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah bila diperlukan untuk menjaga efektivitas dan ketertiban proses. Selanjutnya, para pihak wajib beritikat baik, hadir dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh suasana. Dan terakhir, hasil mediasi, baik berhasil atau tidaknya, akan dituangkan dalam laporan resmi kepada majelis hakim untuk para pihak. Apakah memahami dengan menyetujui tata tertib tersebut? Oke, baik.
Dengan ini kita lanjutkan proses mediasi. Sebelum memulai, apakah kedua pihak dalam keadaan siap untuk melakukan mediasi hari ini? Siap? Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Kartini sebagai penggugat untuk menyampaikan alasan mengajukan perceraian di persidangan ini. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Kartini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Abdul. Bapak silahkan sebagai tergugat untuk menyampaikan tanggapannya seperti apa. Bapak dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Abdul atas penyampaiannya. Ibu Kartini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai keinginan Bapak Abdul untuk tetap berkomunikasi dan bertemu dengan anak dari kalian berdua? Gimana Ibu Kartini? Oke, alhamdulillah baik. Jadi Bapak Ibu Kartini ini tidak menutup akses komunikasi antara ayah dan anaknya ya Bapak. Apakah ada hal lain yang Bapak Abdul sampaikan, Pak? Silakan. Terima kasih kepada kedua pihak atas sikap kooperatifnya berdasarkan proses mediasi hari ini. Ibu Kartini sebagai penggugat tetap kepada keputusannya untuk bercerai, betul Ibu? Baik. Dan Bapak Abdul sebagai tergugat menerima keputusan tersebut, betul Bapak? Baik, dengan catatan tetap diberikan akses komunikasi dan hubungan dengan anaknya yang disepakati oleh penggugat. Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan, maka mediasi ini dinyatakan tidak berhasil. Namun, poin kesepahaman mengenai hubungan bapak dengan anak akan dicatat sebagai ketentuan Firma nomor 1 tahun 2016. Seluruh hasil dan proses ini akan dituangkan dalam berita acara mediasi yang akan ditandatangani oleh penggugat, tergugat, dan saya selaku mediator. Kemudian dokumen tersebut dijadikan dan disampaikan kepada majelis hakim sebagai dari bagian berkas perkara. Nah, ini untuk berita acaranya, silahkan untuk ditandatangani terlebih dahulu Bapak. Ini tergugat di sebelah sini. Selanjutnya Ibu di bagian penggugat. Ya, terima kasih. Dengan demikian mediasi ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu, dan saya tutup mediasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.